Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini pelajaran apa? Dari ini pelajaran IPS sekarang menunjukkan jam ke-6 dan jam ke-7. Jadi 2 jam terakhir. 2 jam riskan dimana pasti kamu pengen cepet-cepet pulang, ya kan? Nah, Ibu harap kamu masih fokus buat belajar. Jadi sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi saya minta untuk Revan, mana Revan? Silahkan untuk menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran kali ini, kalian udah siap? Sebelumnya Ibu mau cek dulu siapa yang tidak masuk pada pertemuan kali ini. Siapa? Hanafi. Kemana Hanafi? Sakit. Terus siapa lagi? Sarah kemana? Sakit. Mikael kemarin kemana kamu? Sakit. Oke, sekarang udah sembuh jadi bisa ikut pelajaran. Nah, sebelum kita belajar, coba kamu lihat dulu di kolong meja. Kalau masih ada sampah, ambil sampahnya dan buang dulu keluar. Ayo, ambil sampahnya, buang keluar. Buang Noni keluar kalau masih ada sampah. Ada? Itu? Ada sampah? Buang dulu. Nah, buang dulu. Ya, buang. Jadi kalau habis jajan harus buang sampah ke tempatnya ya. Nah, gitu. Oke, udah bersih semua, udah tidak ada sampah lagi di kolong. Silakan keluarkan buku IPS kalian. Ada yang nggak bawa buku paket? Kenapa kamu nggak bawa? Oh iya, besok dibawa ya. Jadi untuk pelajaran minggu besok kamu ingat-ingat kalau buku paket itu harus dibawa. Apalagi buku catatan, tugas juga harus dikerjakan. Oke. Sebelum kita masuk ke materi inti pelajaran kita hari ini, kita harus mengingat-ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya. Kamu masih ingat pertemuan kita? Pertemuan sebelumnya tentang apa? Tentang apa? Interaksi antar ruang. Berarti kamu masih ingat. Nah, ini kemarin. Ini berkaitan dengan interaksi antar ruang, berarti ini apa kemarin? Ini? Mereka memiliki sumber daya yang sama apa beda? Maka timbul apa? Perdagangan. Perdagangan itu adalah bentuk interaksi. Berarti masih ingat. Oke. Nah, ini adalah gambar apa? Ini. Orang memproduksi sepeda. Ini orang menanam padi. Yang ini nggak kelihatan nih di bawah ini. Jual beli. Berarti kira-kira ini ada hubungannya sama apa? Nah, berhubungan dengan apa Noni? Kegiatan ekonomi. Nah, berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Ini materi pada kelas 7 ini. Apa itu kegiatan ekonomi? Apa kegiatan ekonomi? Nah,
kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3. Apa aja? Yang pertama, produksi. Nah, ini berarti apa? Produksi. Pinter. Selanjutnya, distribusi. Nah, ini mendistribusikan barang tuh, dimasukin ke mobil nanti dikirim. Kemudian yang ketiga, nah ini konsumsi. Mamah kamu misalkan pergi ke Indomaret, berarti mama kamu melakukan kegiatan konsumsi. Ini adalah kegiatan yang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat. Masyarakat atau kita dari kecil masih bayi sampai nanti sudah tua pasti akan melakukan yang namanya kegiatan ekonomi. Karena kebutuhan manusia semakin hari itu semakin menipis, sedikit apa makin banyak? Makin banyak. Bayi sama orang tua, banyakan mana kebutuhannya? Orang tua. Makanya kegiatan ekonomi itu tidak bisa lepas dari manusia. Nah, ini cangkupannya masih kecil. Tapi yang kita pelajari untuk kelas 8 masuk ke dalam sektor-sektor pelaku ekonomi. Jadi kita penting untuk belajar materi ini karena ini menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Oke. Ini foto kamu, ya kan? Nah, ini foto kamu. Tujuan pembelajaran. Jadi kita harus tahu tujuan pembelajaran, kenapa kita belajar ini. Yang pertama, diharapkan kamu dapat menguraikan pengertian pelaku ekonomi. Terus kamu juga harus tahu pelaku ekonomi itu ada 4. Kemudian kamu dapat menganalisis peran pelaku ekonomi. Dan terakhir, mampu mempresentasikan dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab. Ini. Kemudian masuk ke penilaian. Nah, ini ada gambar siapa ini? Siapa? Si Pauji. Nah, jadi teknik penilaiannya, jadi semua hal akan dinilai sama ibu. Sikap kamu selama kegiatan ibu nilai, kemudian pengetahuan kamu dinilai dari evaluasi ya, dan terakhir keterampilan. Cara kamu presentasi di depan, percaya diri enggak nih? Itu dinilai sama ibu. Cara ngomong kamu juga dinilai. Jadi diskusi dan presentasi. Oke, selanjutnya kita buat kelompok dulu. Ini kelompoknya, ya silahkan kalian lihat. Kemudian kamu duduk sesuai pembagian kelompok ini, silahkan. Silahkan duduk sesuai kelompoknya. Sudah sesuai kelompoknya? Sudah. Nanti kalian mengerjakan tugasnya secara berkelompok. Jadi jangan individu ya, jangan sendiri-sendiri tapi bareng-bareng. Nah, di sini kita akan masuk kegiatan inti. Silahkan kalian amati videonya sampai selesai. Kemudian kalian tulis pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak kalian pahami dalam video yang sudah ditampilkan. Oke? Oke. Siap ya? Silahkan dengarkan. Nah, jadi ini dia melakukan kegiatan apa? Istri? Karena dia apa ini? Menjual. Nah, orang ini disebut distributor nih. Nih, karena dia yang jual. Kalau ini? Konsumen. Ini barang yang dijual tuh. Ini barangnya. Jadi dilihat, disimak baik-baik. Silahkan tulis ya kalau ada pertanyaan. Ditulis kalau ada pertanyaan.
Kalau ada yang tidak dipahami ditulis ya. Nah, ini masuk kegiatan apa? Produksi. Mungkin kamu nanti pas dewasa ada bakat mau buat perusahaan. Nah, kayak gini. Ini masih sama kegiatan produksi. Jadi intinya sebenarnya untuk memproduksi suatu barang konsumsi itu tidak mudah. Jadi perlu proses. Nah, ini prosesnya. Jadi keripik yang kamu makan itu nggak segampang itu buatnya. Dikasih label. Nah, mungkin keripik Billy kayak gitu, keripik Pauji, jadi harus ada labelnya. Nah, masuk apa ini? Kegiatan apa tadi? Distribusi. Nah, ini distribusi, tapi skalanya dikirimnya ke luar negeri. Tuh. Nah, ini dari kita nih, dari negara kita juga ini. Tuh. Nah, jadi sebenarnya Indonesia itu SDM-nya mampu, ya kan, mampu bersaing. Oh ya, ini tuh roda kereta. Ini yang kita ekspor keluar. Nah, ini kereta, kakinya kereta. Nah, vaksin. Kok Bio Farma? Tuh. Bio Farma merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam produksi vaksin dan antisera. Saat ini produksi vaksinnya telah dipakai di India, Turki, dan Honduras. Nilai ekspor terkait dua vaksin tersebut mencapai 6,18 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 75 miliar rupiah. Direktur Utama Bio Farma, Ahmad Rustan, menyampaikan bahwa 3 vaksin yang termasuk produk ekspor antara lain adalah finish product vaksin polio Pakistan dan Turki, serta vaksin tetanus pertussis, pulmosis, Honduras, Amerika. Kopi Arabica. Nah, ini terakhir kopi. Jadi kopi yang kamu minum awalnya bentuknya kayak gitu ya, dari buah. Tuh. Bahkan yang terkenal itu di Indonesia adalah kopi luwak. Tahu kopi luwak? Jadi butiran ini dimakan sama hewan, nanti hasil sisa pembuangan hewan itu diubah jadi kopi. Itu harganya mahal. Gitu. Nah, ini ekspor dari zaman dulu, nanti kamu mungkin belajar pas pelajaran bab 4 tentang masa penjajahan, nanti kamu diajarkan tentang ini. Bahwa Indonesia sudah mengekspor kopi sejak zaman Belanda. Karena kita disuruh untuk menanam kopi dan dijual. Oke, sudah selesai kamu amati. Di sini coba sampaikan kepada teman-teman dan gurumu, apakah muncul pertanyaan di benak kalian? Sudah bikin pertanyaan? Sudah. Siapa yang mau bertanya? Oke, ini dulu. Ya, nanti kamu bacakan. Ibu akan menulisnya di depan ya. Kelasmu nggak ada spidol? Oh, spidolnya nih. Baca, nanti ibu tulis pertanyaannya. Sebutkan namanya siapa? Saya Raffi dari kelompok 4. Kelompok 4. Raffi. Oke, kamu bertanya lagi. Apakah
kegiatan ekonomi yang terjadi di Indonesia ini ada yang mengaturnya. Nah, ini pertanyaan Raffi. Apakah kegiatan ekonomi yang terjadi di Indonesia ada yang mengaturnya? Oke, nomor 2, ada yang mau bertanya? Silakan sebutkan namanya dari kelompok berapa? Nama saya Deca dari kelompok 2. 2, apa pertanyaannya? Mengapa Indonesia harus melakukan kerjasama dengan negara lain dalam kegiatan ekonomi? Ada lagi yang mau bertanya? Sebutkan namanya. Saya Aslam dari kelompok 3. Kelompok berapa? Kelompok 3. 3. Saya ingin bertanya, mengapa manusia harus melakukan kegiatan ekonomi? Ada lagi yang mau bertanya? Nanti yang bisa jawab, silakan jawab ya. Nama saya Fauji dari kelompok 5. Pertanyaannya, di video tadi menjelaskan produk Indonesia yang dijual ke luar negeri. Yang dijual ke luar negeri. Yang dijual juga membeli barang dari luar negeri. Oke, Pak Uji, makasih. Lanjut, ada lagi yang mau bertanya? Saya Ibra dari kelompok 5. Dan pertanyaannya, apa saja yang harus disiapkan jika ingin melakukan kegiatan produksi? Ada lagi yang mau bertanya? Udah? Udah, oke. Udah, fokus ya. Walaupun siang-siang panas. Kalian lihat di sini sudah ada 5 pertanyaan dari kelompok 4, dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5, kelompok 5. Nah, sebelum Ibu menjawab, mungkin dari kalian semua ada yang sudah tahu jawabannya atau bisa menjawab. Ibu persilahkan terlebih dahulu. Siapa yang mau menjawab? Oke tuh. Siapa namanya? Ya, silakan Hani. Saya Hani dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan nomor 2. Nomor 2. Pertanyaannya, mengapa Indonesia harus melakukan kerjasama dengan negara lain dalam kegiatan ekonomi? Apa jawabannya? Jawabannya adalah karena dengan melakukan kerjasama dengan negara lain, Indonesia dapat memperkenalkan produknya dan memperluas persamaan pemasaran barangnya yang diproduksi. Jadi betul ya. Jadi maksudnya dengan melakukan kerjasama berarti kita bisa mengenalkan barang yang kita punya ke negara lain. Jadi kerjasama itu penting. Nah, selanjutnya ada yang bisa jawab? Siapa dulu nih? Kamu dulu. Yang lain perhatikan jawaban temannya. Mungkin kalau ada yang kurang menurut kamu boleh kamu tambahkan. Mau jawab nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Oke. Mengapa manusia harus melakukan kegiatan ekonomi? Karena tanpa kegiatan ekonomi, semua kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi. Jadi kegiatan ekonomi sangat penting bagi kehidupan. Jadi tanpa adanya kegiatan ekonomi, kehidupan manusia tidak bisa berjalan. Oke, lanjut. Nomor berapa? Cowok nggak ada yang mau jawab, cowok?
cowok dulu ya. Siapa yang mau jawab? Nah, Billy. Nama saya Billy dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Ya, nomor 4. Apakah Indonesia membeli barang dari luar negeri juga, Bill? Jawabannya adalah Indonesia juga banyak membeli barang ke luar negeri seperti pesawat tempur, kapal selam, dan lain-lain karena negara Indonesia belum bisa membuatnya atau memproduksinya. Asih Billy, bagus jawabannya. Jadi sebenarnya banyak barang yang dibeli oleh Indonesia dari luar negeri. Salah satu faktornya karena memang Indonesia tidak bisa membuat. Kalau Indonesia bisa membuat, kira-kira beli nggak ke luar negeri? Enggak. Nah, contohnya yang tadi Billy bilang, Indonesia itu membeli kapal selam dari luar, dari Korea. Tapi sekarang Indonesia sudah bisa membuat kapal selam sendiri, walaupun itu hasil kerjasama dengan Korea. Itu. Jadi nanti lambat laun mungkin Indonesia tidak akan mengimpor kapal selam dari Korea Selatan. Nah, selanjutnya, tadi yang mau jawab. Agak deket ya. Saya Agustina dari kelompok 3. Pertanyaan nomor 5. Kita harus punya tempat, tenaga kerja, modal, dan keahlian untuk melakukan kegiatan produksi. Jadi kalau kita mau membuka kegiatan atau mau membuat suatu perusahaan yang berkaitan dengan bidang produksi, kita harus punya tempat. Habis punya tempat harus punya modal. Udah ada tempat, ada modal. Kemudian dari modal itu dibeli mesin. Kita harus punya apa? Tenaga kerja atau karyawan. Baru cari orang yang ahli itu agar kegiatan produksinya bisa berjalan. Ada lagi yang belum terjawab? Nomor berapa? 1. Oke. Sapira. Saya Sekar dari kelompok 2 akan jawab yang nomor 1. Dalam kegiatan ekonomi ini, setahu saya semua diatur oleh pemerintah. Udah. Jadi semua kegiatan ekonomi itu semua diatur sama pemerintah. Oke, kalian udah bisa menjawab atau bisa menampilkan hipotesis hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman kalian buat. Nah, ini materi kita. Jadi sebelum masuk ke tugas kelompok atau pengerjaan LKPD, kalian lihat dulu. Lihat dulu materinya sebentar. Jadi ini gambar apa? Petani. Ini gambar apa? Agen beras. Petani ini melakukan kegiatan produksi karena dia menanam. Nah, kalau bisa suaranya yang kenceng ya. Ini menanam padi. Nah, kemudian padi diolah menjadi beras, dijual ke agen. Udah di agen dibeli sama mama kamu kan? Iya, buat kamu masak dibeli sama mama kamu. Nah, mama kamu sebagai konsumen. Petani yang menanam padi, agen, dan ibu rumah tangga itu masuk ke dalam pelaku ekonomi. Ada yang tahu pelaku ekonomi itu apa? Apa pelaku ekonomi? Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Orang atau Lembaga yang melakukan kegiatan. Diulangi lagi, pelaku ekonomi apa? Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, ini pelaku ekonomi ada berapa? 4. Pinter. 1. Nah, ini rumah tangga konsumen. Ini. Yang kedua? Rumah tangga produsen karena dia membuat. Dilihat gambarnya, ini siapa? Nah, Pak Jokowi sebagai rumah tangga pemerintah. Terakhir, ini apa? Nah, rumah tangga luar negeri karena ini adalah proses pengiriman barang. Lanjut. Rumah tangga konsumen. Nah, ini udah kelihatan dari gambarnya. Ada ibu-ibu yang lagi milih mangga, berarti dia membeli. Nah, rumah tangga konsumen
konsumen punya peran yang pertama sebagai konsumen, kedua penyedia faktor produksi. Ini kamu jangan keliru. Kalau konsumen itu menyediakan, kalau produsen menggunakan. Ini nanti ada sistem balas jasa, balas budi, balas jasa. Yang keempat, memperoleh balas jasa dari faktor produksi, dan terakhir membayar pajak. Nah, orang Indonesia itu wajib bayar pajak karena pajak itu digunakan buat masyarakat. Salah satunya buat kamu, sekolah. Nah, ini faktor produksi ada 4. Pertama ini gambar apa? Lahan. Nah, yang kedua tenaga kerja. Pinter. Yang ketiga, nah, duit atau modal. Yang keempat, nah, ahli. Ini yang ditawarkan oleh rumah tangga konsumen. Oh, Pak Uji punya tanah, ditawarkan nih ke siapa? Misalkan Billy sebagai produsen, ditawarkan ke Billy. Oh, Radit punya duit, punya modal, ditawarkan ke Billy. Oh, Hani punya keahlian, ditawarkan ke Billy. Oh, Aslam punya tenaganya, karena Aslam gak punya uang, gak punya tanah, ya kan? Dia punya tenaga, dikasih ke Billy tenaganya. Nah, tapi Billy juga harus bayar. Nanti kita lihat. Ini rumah tangga produsen. Nah, produsen itu pengguna faktor produksi tadi. Itu faktor produksinya dipakai. Nah, ini membayar balas jasa. Sama, semua juga harus bayar pajak. Nah, ini rumah tangga perusahaan terdiri dari BUM dan koperasi. Nah, balas jasa yang tadi Ibu bilang, ini yang harus dibayar sama perusahaan atau dibayar sama Billy. Tadi si Pak Uji udah ngasih lahan, Billy harus bayar sewa. Selanjutnya, nah, Aslam sudah memberikan tenaga Hani. Billy harus bayar apa, Hani? Gaji. Kemudian tadi si Radit ngasih modal, kira-kira harus bayar apa? Nah, Billy harus bayar bunga. Terakhir, Hani punya keahlian. Hani akan dibayar oleh Billy berupa keuntungan atau laba. Ini yang harus dibayarkan oleh produsen. Kita masuk ke rumah tangga pemerintah. Ini pertama sebagai apa ini? Regulator. Regulator mengatur. Yang kedua sebagai? Ketiga sebagai? Oke, pintar. Nah, ini penjelasannya. Kalau sebagai regulator berarti pemerintah harus mengatur dan mensejahterakan masyarakat. Kita kemarin ada wacana kenaikan BBM awalnya berapa? 7.000, naik jadi 10.000. Yang menaikkan itu adalah pemerintah. Nah, besaran pajak, kamu kalau makan di warteg sama makan di KFC, kena pajaknya yang mana? KFC. Jadi kalau kita makan-makan di tempat yang berbau restoran, itu kita pasti akan dikenakan pajak. Nah, itu semua diatur oleh pemerintah. Nah, ini juga pemerintah sebagai produsen, karena pemerintah juga membuat. Yang pertama, pemerintah mempunyai perusahaan yang berhubungan dengan kereta api. Yang ini listrik yang kita pakai ini buat nyalain kipas, nyalain laptop, itu semua berasal dari pemerintah. Kamu mandi airnya dari mana? Dari PAM. Ada yang pakai air tanah? Ada. Kalau pakai air tanah gratis, tapi kalau misalkan pakai PAM, kita harus bayar ke pemerintah. Sebagai konsumen ini lihat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana. Contohnya, Bapak Jokowi mau buat undang-undang. Kalau buat undang-undang perlu apa? Kertas. Mau nggak mau kertasnya harus beli kan? Makanya pemerintah juga sebagai konsumen. Masih semangat gak nih? Ayo lanjut dikit lagi. Rumah tangga luar negeri. Kalau luar negeri berarti di luar negara.
Nih, peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional, di mana ada kegiatan ekspor dan impor. Coba, ada yang tahu nggak impor itu apa? Impor. Nah, dari luar ke dalam. Kalau ekspor berarti? Nah, dari dalam ke luar. Jadi kalau impor membeli barang dari luar, kalau ekspor menjual barang ke luar. Itu bedanya. Berarti udah pinter-pinter nih. Oke, semoga kalian memahami materinya. Untuk lebih memahami materi, kita masuk ke dalam pengerjaan LKPD. Nanti kalian kerjakan bersama teman-teman kalian sekelompok. Nanti untuk pengerjaan LKDP boleh kalian mencari jawabannya di internet, dari buku paket, kemudian dari bahan ajar, silahkan ya. Nanti kalian diskusikan. Ada yang lebih? Ada yang lebih? Ya, kenapa lebih? Ada yang lebih lagi? Enggak. Dah, kalian sudah dapat semuanya. Silahkan kerjakan ya. Dicari di handphone, di internet, atau di buku paket, atau di bahan ajar ya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Dicari di handphone ya nanti. Silakan dicari di handphonenya di pulpen. Mana ya tadi pulpennya? Nih, ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti dari gambar ini ya, kamu analisis. Ini sama yang kemarin kan ya? Ya, ada yang mau ditanyakan, Sekar? Oke. Dicari ya, ini pada bawa handphone kan semuanya? Nah, iya. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan, Noni? Nomor 2 udah paham, jadi kamu nanti pakai bahasa kamu sendiri ya. Oke. Nanti jika gambarnya tidak jelas, silahkan cari di buku paket, halaman berapa? Itu kamu dapat 143. Jadi kalau gambar di LKPD tidak jelas, silahkan buka di buku paket halaman 143. Didiskusikan ya. Didiskusikan. Nah.
Bisa. Nanti dibuka aja buku paketnya. Ya, halaman 143. Coba buka halaman 143. Ya. Jadi kalau misalkan nanti nggak ada di internet, bisa kamu cari di buku paket. Nah, itu. Nah, itu ada sama materinya. Ya. Jadi nanti hasil pengumpulan data yang sudah kamu dapat dari buku paket, dari bahan ajar atau dari internet, itu bisa kalian tuangkan dalam lembar kerja ya. Nanti sebelumnya diskusikan dulu bersama teman-teman dari kelompok kalian. Gimana kelompok ini, ada yang mau bertanya? Jadi nanti disiapkan ya 2 orang ya buat maju. Bilangnya kelompok 5 atau kelompok 1? Kelompok 5. Kelompokmu kelompok berapa? Ya udah kamu. Nanti kesimpulannya di akhir berarti ya. Dan sekalian siapin pertanyaan juga nanti kalau maju. Nanti siapin 2 orang lagi buat maju, kemudian siapin pertanyaan buat kelompok yang lainnya. Nanti siapin kelompokmu 2 orang buat presentasi di depan ya. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 2. Kenapa? Ini maksudnya pendapat pengertian perilaku ekonomi apa enggak? Ya jadi kamu nanti cari di buku atau internet pengertian pelaku ekonomi, kemudian nanti kamu pakai bahasa kamu sendiri untuk pengisiannya ya. Oke, agar kamu paham. Jadi pakai bahasa sendiri. Gimana? Bisa? Nanti siapin 2 orang lagi ya. Untuk presentasi. Ada yang mau ditanyakan, Uni? Enggak ada, Ibu. Gak ada. Ada yang mau ditanya enggak kamu? Enggak. Enggak bisa, berarti bisa semua. Bisa. Berarti LKPD-nya mudah ya, jadi kamu bisa jawab semua.
Ayo kerjakan, Sekar. Jangan bercanda terus. Ayo. Tulisannya yang rapih ya. Tulisannya yang rapi. Gimana, handphonenya bisa buat searching kan? Bisa. Takutnya kamu handphonenya nggak ada kuotanya. Nanti sekaligus buat pengerjaan soal evaluasi harus menggunakan internet. Bang ya, tenangin. Ini aja pakai ini nih ganjel. Dah. Nanti kesimpulannya jangan lupa ya. Iya, Hani, kenapa? Iya. Saya nggak bisa jawab, minta bantuan kelompok. Boleh. Boleh. Kamu mau maju sendiri? Apa mau berdua? Nggak masalah sebenarnya, tapi kan nanti ketika kamu maju sendiri, kamu misalkan nggak bisa minta tolong temen kamu. Jadi nyamannya kamu aja mau sendiri atau berdua. Ini kelompok ini jangan ngerjain sendiri-sendiri, ayo berdiskusi. Ya, diskusi. Udah, selesai. Satu lagi. Nanti kalau misalkan memang sudah disiapkan dulu untuk presentasinya, siapa yang mau maju, ya.
disiapin aja. Awas nanti salah bacanya di depan. Ya. Nanti di Gimana? Udah sampai mana? Udah. Ini siapa yang mau maju? Ya. Iya. Iya. Gak apa-apa. Ya. Gak apa-apa. Hanafi sakit kan? Siapa? Hanafi? Oh, kapan masuk rumah sakitnya? Makanya ya jaga-jaga kesehatan. Jadi walaupun cuacanya sekarang tuh udah masuk musim pancaroba, jangan terlalu banyak minum es. Nanti kalau minum es, gak banyak minum es, terus cuacanya kan panas, hujan, nanti gampang sakit. Apalagi bentar lagi mau PAS ya. Desember awal udah PAS, jadi materinya kalau kamu sakit kan bisa ketinggalan. Gimana nih, ada kelompoknya udah selesai? Belum? Temenmu belum selesai. Diskusiin lagi ya. Nanti udah siapa yang mau maju? Udah berdua? Oke. Nanti juga kan ini selain dinilai dari presentasinya, juga nanti dari sesi tanya jawab. Jadi siapa yang mau nanya ke kelompok lain nanti itu dapat nilai. Suaranya besar, tapi kalau bisa dideketin. Ya, jangan digoyang-goyang, nanti delay. Gitu. Ya, nanti pas presentasi jangan terlalu jauh, mic-nya agak dideketin. Jangan digoyang-goyang ya, cut. Nah, ya. Iya, presentasi nanti berhenti sesi tanya jawab seperti biasa, sesi tanya jawab baru kamu masuk ke kesimpulan. Ya. Sama polanya berarti kamu masuk ke bacakan dulu semuanya, buka sesi tanya jawab baru kesimpulan. Silakan boleh berdua presentasinya, atau kalau kamu nyaman sendiri silakan sendiri, nggak masalah. Yang penting kamu mempresentasikan. Nah, ketika ada sesi tanya jawab kamu nggak bisa, boleh minta bantuan temannya. Tapi selesaikan ini dulu ya. Diselesaikan dulu. Diselesaikan dulu. Gimana Billy? Ada masalah? Gak ada. Nanti ini ditulis namanya ya. Di sini aja di atas Billy. Repan. Di paling atas dikasih namamu ya, atau namamu digaris bawahi. Jadi tahu ini LKDP punyanya Rani, punyanya. Ya, jadi nanti di sini ditulis namamu ya, namanya, namamu. Di sini namamu, kasih tahu temenmu. Ya. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah udah selesai. Berarti kita masuk ke sesi presentasi ya. Jadi nanti Ibu persilakan setiap masing-masing kelompok untuk mengutus 2 atau 1 anggota kelompoknya untuk mempresentasikan di depan. Dan dengerin, nanti ketika presentasikan dinilai nih kelompok kalian. Tapi juga Ibu harap ada yang mau bertanya ya, karena ketika bertanya juga mendapatkan nih nilai.
Oke, kita mulai. Kira-kira kelompok mana dulu yang mau presentasi pertama? Ini laki-laki dulu. Oke, diawali dari laki-laki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauji dari kelompok 5 dan ini teman saya Ibra akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1 dan nomor 2 akan dipresentasikan oleh Ibra. Yang lain dengarkan ya. Gambar 1, pelakunya yaitu produsen pupuk. Yang dikerjakannya yaitu mengemasi pupuk yang hendak dijual. Tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut yaitu menjual pupuk kepada konsumen. Gambar 2, pelakunya yaitu siswa dan siswi SD. Yang dikerjakannya yaitu membeli makanan dan minuman di kantin. Tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Gambar 3, pelakunya yaitu petugas penarik pajak. Yang dikerjakannya yaitu melayani masyarakat dalam membayar pajak. Tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut yaitu memastikan pendapatan negara lewat pajak tercatat dengan baik. Dan yang terakhir, pelakunya yaitu petugas kargo pesawat. Dan dikerjakannya yaitu menaikkan produk impor dari luar negeri ke pesawat. Tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut yaitu mendistribusikan produk impor dari luar negeri. Nomor 2, uraikan pendapat kalian mengenai pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah seorang individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, baik konsumsi, distribusi, maupun produksi. Nomor 3 dan 4 akan dibacakan oleh Fauji. Nomor 3, bagaimana pengaruh pasar online atau marketplace terhadap pelaku ekonomi? Dengan banyaknya pasar online, Indonesia tentunya sangat mempengaruhi kegiatan para pelaku ekonomi. Karena pasar online merupakan perantara perdagangan bagi para pelaku ekonomi, baik rumah tangga, keluarga, perusahaan maupun masyarakat luar negeri dapat melakukan transaksi jual beli dengan mudah. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Nah, silakan pilih mau yang mana. Aji. Siapa? Aji. Aji yang mana itu? Oke. Saya Rapi dari kelompok 4. Mengapa perekonomian membutuhkan pelaku ekonomi? Karena kalau tidak ada pelakunya, tidak ada yang mengerjakan. Karena kalau tidak ada pelaku ekonominya, tidak ada yang melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Karena kalau tidak ada pelakunya, tidak ada yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada lagi yang bertanya? Oke. Tar dulu. Pertanyaan saya adalah, apa perbedaan import dan ekspor? Apa perbedaan ekspor dan impor? Apa jawabannya? Impor adalah negara kita membeli barang dari luar negeri. Kalau ekspor adalah kita menjual barang ke luar negeri. Gimana jawabannya, Eva? Oke, tepuk tangan. Jadi kesimpulannya adalah pelaku ekonomi adalah seorang individu, kelompok atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian. Pelaku ekonomi dibagi menjadi 4, yaitu rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, rumah tangga konsumen, dan rumah tangga luar negeri. Sampai sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dikumpulkan itu ya. Selanjutnya kelompok mana yang mau maju? Ayo, siapa yang mau maju? Oke, kelompok berapa kamu? 3. Ini kelompok 3, jadi kamu perhatikan ya yang lain. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustina dari kelompok 3 dan ini Safira Yunafisa. ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pelaku ekonomi. Gambar nomor 1 merupakan produsen pupuk. Yang dikerjakannya adalah mengemas pupuk yang hendak dijual. Tujuan mereka adalah menjual pupuk kepada konsumen. Gambar nomor 2 adalah konsumen. Siswa membeli makanan di kantin. Tujuan mereka adalah memenuhi kebutuhan konsumsi. Gambar nomor 3 adalah pemerintah. Yang dikerjakannya adalah menarikan pajak oleh pemerintah. Tujuan mereka adalah memastikan pendapatan negara lewat pajak. Gambar nomor 4 adalah distributor. Yang dikerjakannya adalah mendistribusikan produk impor dari luar negeri. Tujuan mereka adalah mendistribusikan produk dari luar negeri ke dalam negeri. Pelaku ekonomi adalah seorang individu atau kelompok atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian baik konsumsi, distribusi maupun produksi. Dengan maraknya pasar online sangat mempengaruhi kegiatan para ekonomi karena perantara pedagang bagi para pelaku ekonomi, baik rumah tangga, keluarga, perusahaan, atau masyarakat. Apa ada pertanyaan? Apa ada yang mau ditanyakan? Aku Fasa dari kelompok 4 ingin bertanya. Jelaskan yang dimaksud pemerintah sebagai produsen dan pemerintah sebagai konsumen dalam peranannya sebagai pelaku ekonomi. Ya, jelaskan pemerintah sebagai produsen itu gimana, pemerintah sebagai konsumen gimana? Tadi produsen, pemerintah sebagai produsen. Pemerintah sebagai produsen adalah menyediakan fasilitas. Kalau konsumen itu sebagai yang membeli barang. Ada yang mau menambahkan lagi peran pemerintah sebagai produsen dengan pemerintah sebagai konsumen? Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Hani? Gak apa. Ini saya mau menambahkan. Saya ingin menambahkan jawaban yang tadi. Iya. Pemerintah sebagai produsen adalah pemerintah yang menyediakan sebuah barang seperti kereta api dan PLN. Pemerintah sebagai konsumen adalah pemerintah yang membutuhkan barang kepada yang lain. Contohnya seperti Seperti apa contohnya? Oh. Jadi maksudnya mungkin gini, kalau pemerintah sebagai produsen berarti pemerintah membuat barang dan jasa. Contohnya PLN, KAI, Garuda Indonesia adalah produk buatan pemerintah. Tapi pemerintah sebagai konsumen berarti pemerintah memberi barang dari produsen. Contohnya kertas, tinta, dan lain-lain. Silakan baca kesimpulan. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami adalah pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri atas rumah tangga, masyarakat, pemerintah, luar negeri, dan lembaga keuangan. Pihak-pihak ini memiliki peran-peran dalam kegiatan ekonomi tersebut. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok mana? Oke, kelompok 3. Oh, 1. Sendiri? Silakan. Nanti kelompok yang belum bertanya, silakan siapkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah pelakunya adalah produsen pupuk. Yang dikerjakan adalah mengemasi pupuk yang hendak dijual. Dan tujuannya adalah menjual pupuk kepada konsumen. Gambar yang kedua adalah siswa-siswi sebagai konsumen. Yang dikerjakan adalah membeli makanan di kantin. Tujuannya adalah membeli barang berupa makanan untuk memenuhi kebutuhan. Gambar yang ketiga adalah pemerintah sebagai
sebagai regulator. Yang dikerjakan adalah menarikkan pajak kepada masyarakat. Tujuannya adalah mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Gambar keempat adalah rumah tangga luar negeri. Yang dikerjakan adalah mengimpor produk dari luar negeri. Tujuannya adalah mengimpor atau mengekspor suatu produk. Pelaku ekonomi adalah seseorang yang terlibat pada kegiatan ekonomi, yaitu berupa produsen, konsumen, rumah tangga luar negeri, dan rumah tangga pemerintah. Pengaruh pada pasar online adalah dapat memudahkan transaksi jual beli antara pelaku ekonomi. Sekian, ada yang mau bertanya? Saya Radit dari kelompok 2 ingin bertanya. Sebutkan pelaku ekonomi. Jawabannya adalah produsen, konsumen, rumah tangga luar negeri, dan rumah tangga pemerintah. Gimana Radit? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Safira. Saya Safira dari kelompok 3 ingin bertanya. Sebutkan kelebihan dan kekurangan dari pasar online. Kekurangan pasar online. Kelebihan dari pasar online adalah memudahkan transaksi jual beli antara pelaku ekonomi, dan kekurangannya adalah akan terjadi penipuan atau barang yang tidak sesuai. Gimana? Puas jawabannya? Oke, beri tepuk tangan. Kesimpulannya adalah macam-macam kebutuhan dibuat oleh pelaku ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kita. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua kelompok lagi, kelompoknya siapa? Noni. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cutfia Renza Dan saya Noni Beniadali dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Gambar 1 pelakunya adalah produsen pupuk. Yang dikerjakannya mengemasi pupuk yang hendak dijual. Tujuannya adalah menjual pupuk kepada konsumen. Gambar 2 adalah konsumen siswa dan siswi SD. Yang dikerjakannya adalah membeli makanan dan minuman di kantin. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Gambar 3 adalah petugas penarik pajak. Yang dikerjakannya adalah melayani masyarakat dalam membayar pajak. Tujuannya untuk memastikan pendapatan negara lewat pajak tercatat dengan baik. Petugas kargo pesawat, menaikkan produk impor dari luar negeri ke pesawat. Tujuannya adalah mendistribusikan produk impor dari luar negeri. Menguraikan pendapat kalian mengenai pengertian pelaku ekonomi. Menurut hasil diskusi kami, pelaku ekonomi adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, individu atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi seperti produsen, distributor, dan konsumen. Nomor 3, bagaimana pengaruh pasar online atau mini marketplace terhadap pelaku ekonomi, memudahkan proses interaksi perdagangan para pelaku ekonomi. Nomor 4, hasil diskusi dari kelompok kami adalah kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pelaku ekonomi adalah individu atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Apa ada yang ingin ditanyakan? Saya Safira dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang akan terjadi jika salah satu pelaku ekonomi tidak ada dalam suatu kegiatan ekonomi? Bagaimana jika salah satu pelaku ekonomi tidak ada dalam kegiatan ekonomi? Misalkan produsennya nggak ada atau konsumennya nggak ada. Kalau salah satu dari pelaku ekonomi nggak ada, berarti kegiatan ekonominya juga nggak bakal ada. Karena masing-masing dari pelaku ekonomi tersebut saling melengkapi. Oke, bagus jawabannya. Tepuk tangan. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami adalah kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pelaku ekonomi adalah individu atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Dan kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih.
Oke, tepuk tangan. Nah, langsung kelompok terakhir. Jadi mohon perhatiannya. Yang mau bertanya silakan bertanya karena ini dapat nilai ya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekarnia dari kelompok 2 dan saya Deca. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Di gambar pertama, pelakunya adalah produsen pupuk. Yang dikerjakannya adalah mengemas pupuk yang sudah diproduksi yang hendak dijual. Dan tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut adalah untuk menjual pupuk yang sudah dikemas. Di gambar kedua ada siswa-siswi SD dan bisa disebut konsumen. Yang dikerjakan mereka adalah membeli makanan di kantin dan tujuan mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Di gambar ketiga, pelakunya adalah petugas pajak, bisa disebut pemerintah. Yang dikerjakannya adalah melayani wajib pajak dan tujuan mereka adalah mengumpulkan pajak dan mendata orang yang sudah membayar pajak. Di gambar keempat, pelakunya adalah petugas pesawat kargo. Yang dikerjakannya adalah mengangkut barang dan tujuan mereka melakukannya adalah untuk mendistribusikan produk atau barang. Nomor 2, menguraikan pendapat kalian mengenai pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Dan nomor 3, bagaimana pengaruh pasar online atau marketplace terhadap pelaku ekonomi. Dengan maraknya pasar online atau marketplace di Indonesia, tentunya sangat mempengaruhinya kegiatan para pelaku ekonomi. Sekian, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Nama saya Revan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, mau sebutkan dan jelaskan pelaku ekonomi. Sebutkan dan jelaskan pelaku ekonomi. Siapa yang mau jawab? Sebutkan dan jelaskan. Pelaku ekonomi adalah pelaku yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi ada 4, yaitu rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, rumah tangga luar negeri. Oke. Oh ya. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, presentasi kita sudah selesai ya. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi kita harus bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Sebelum Ibu menyimpulkan, siapa yang bisa menyimpulkan terlebih dahulu? Ada yang bisa? Oke. Silakan dengarkan baik-baik. Ini hasil kesimpulan teman kamu. Saya Sekarnia Desiani dari kelompok 2 akan menyimpulkan dari video tadi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Rumah tangga konsumen adalah orang atau lembaga yang membeli barang atau jasa. Rumah tangga produsen adalah orang atau lembaga yang memproduksikan barang atau jasa. Rumah tangga pemerintah adalah yang mengatur kegiatan ekonomi, dan rumah tangga luar negeri adalah yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat siapa kan namanya? Safira. Nah, sekarang Ibu memberikan penguatan dari apa yang sudah disimpulkan. Jadi, benar apa yang disimpulkan teman kamu. Selama kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan sekarang, ini berkaitan dengan kelanjutan dari kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi yang berisi produksi, distribusi, konsumsi dilakukan oleh 4 sektor. Yang pertama sektor rumah tangga konsumen, kedua sektor produsen, ketiga yang keempat. Ketika 4 sektor ini salah satunya tidak berjalan, maka perekonomian tidak akan berjalan dengan lancar. Itu kesimpulannya. Nah, kita masuk ke refleksi ya. Gimana pelajaran kali ini? Bisa memahami? Bisa. Alhamdulillah. Tidak membosankan kan? Oke. Kan kamu sudah memahami tadi. Kira-kira tadi kita ulangi lagi. Apa yang sudah kamu pahami? Tentang apa?
Pelaku ekonomi. Pengertian pelaku ekonomi deh, Ibu pengen tahu. Apa tadi pelaku ekonomi? Orang? Nah, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Oh, pelaku ekonominya ada berapa? 4. Rumah tangga? Konsumen. Produsen? Pemerintah? Oke, Ibu anggap kalian sudah paham semuanya. Jadi untuk melihat tingkat pemahaman kalian, tingkat pengetahuan kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran ini, silakan kalian buka di handphone kalian, kerjakan soal evaluasi. Jadi ditutup dulu ya bukunya, dirapihin dulu bukunya. Terus tadi soal LKPD-nya dikumpulkan jadi satu. Nanti Ibu ke meja kalian untuk mengambilnya. Nah, oke, udah dirapikan, bukunya dirapikan juga. Silakan buka handphonenya dan silakan kerjakan. Kerjakan ya. Nah, jika tidak ada yang paham atau tidak dipahami, silakan tanyakan ke Ibu. Ya. Mama punyamu sudah? Ya, dikerjakan ya. Jangan itu di atas. Nah, di atas. Jika ada soal yang tidak dipahami, silahkan tanyakan. Jangan terburu-buru, dibaca dengan baik soalnya agar mendapatkan nilai yang maksimal. Ayo, Mikael kerjakan. Jangan tengok kanan kiri. Habis kuotamu. Bisa. Ada masalah? Bisa kebuka kan? Gimana soalnya susah? Gampang? Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Gimana soalnya mudah? Keulang. Mudah. Oke. Mudah ya soalnya ya. Pasti nilainya 100 semua nih. Ya. Gimana, udah selesai? Oke, kalau udah selesai, dirapikan dulu bukunya, dirapikan. Sudah? Nah, untuk pertemuan selanjutnya, hari Selasa, kita akan membahas tentang perdagangan antar daerah dan antar pulau ya. Jadi nanti sebelum belajar, kalian pelajari dulu di rumah, dibaca-baca dulu. Jadi ketika Ibu penyampaian materi di depan, kalian sudah
Paham. Oke, sekarang kita bergegas untuk pulang. Nah, sebelum pulang, biar kita selamat sampai perjalanan, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Revan, pimpin doa ya. Sebelum pulang alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.